Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali. Ada satu pernyataan dari Pak Gembul di mana beliau mengatakan bahwa sangat sulit menasihati ahli agama daripada ahli maksiat, karena maraknya kejahatan yang terjadi di agama seberang akhir-akhir ini, mulai dari mengganggu peribadatan agama lain. Semuanya itu karena bermula dari doktrin dari generasi ke generasi yang tidak akan pernah terputuskan. Oleh karena jikalau orang tua salah menempatkan anak di sekolah agama Islam, khususnya di pesantren, maka bisa dibayangkan berapa banyak generasi yang rusak setiap lulusan. Oleh karena kita lihat dari hari ke hari sepertinya kejahatan yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, dan ini semua saya rasa berawal dari pendidikan sejak dini, pendidikan sejak awal, khususnya di pesantren yang sudah didoktrin dengan kejahatan, namun dilarang untuk dipublikasikan. Seperti apa pernyataan dari Pak Gembul yang isinya daging semua dan cukup tajam? Kita akan menyimak bersama-sama berikut videonya, semoga mencerdaskan. Ustadz-ustadznya, mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput, karena nanti kualat. Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi Jadi di pesantren itu semuanya flat. Jadi ustadz-ustadznya, mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak, mau dia melakukan persekusi atau tidak, mau dia membiarkan persekusi atau tidak, dan sebagainya, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput, karena nanti kualat. Jadi Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Contoh pesantren misalkan banyak aktivitas seksual, homoseksual di sana. Gara-gara benar-benar terpisah laki-laki dan perempuan, tetapi si laki-lakinya misalkan syahwatnya naik dan mereka tidak diajarkan sex education, tidak diajarkan apa, jadi mereka melampiaskan pada temannya. Dan itu sering terjadi, itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi apakah ada yang berusaha untuk memperbaiki itu? Udahlah, ini mah pesantren dalam aja, nanti menjaga nama baik pesantren apa dan sebagainya, itu ditutupi. Jadi kekerasan yang seperti ini, persekusi atau misalkan pencabulan dan sebagainya, makanya tanpa mengurangi rasa prihatin saya dan empati saya kepada korban ini, saya senang dengan adanya berita ini. Senangnya gimana? Artinya sudah semakin banyak orang yang berani terbuka. Ya walaupun ini sesuatu yang sangat buruk, ini sesuatu yang sudah terjadi, cuman maksudnya akhirnya berita-berita semacam itu tuh di-up biar mereka tuh berani introspeksi. Jadi orang yang dimaksud semoga syahid, semoga amin. Aduh, saya jadi nggak tega. Tapi semoga dengan adanya berita-berita ini menguak bahwa ketertutupan itu justru adalah sesuatu yang tidak bisa kita evaluasi dan bisa aja melahirkan sesuatu yang sangat buruk. Nih, Akang kan sangat mencintai Islam kan? Iyalah. Bagaimana kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi mengatasnamakan Islam? Oh ya. Nah, reaktif kita langsung. Nah, reaktif tentu saja. Iya. Misalkan ya, tetangga saya ikut pesantren. Ikut pesantren sejak kecil. Nah, di pesantren itu katanya disuruh hafalan Quran sekian-sekian. Kalau mereka misalkan berhasil hafalan Quran sesuai dengan target, maka mereka diminta untuk berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Buka puasanya hanya jam 12 malam, dan itu pun hanya nasi dengan garam. Tidak boleh lebih dari itu. Itu apaan sih? Itu ngakunya ajaran Islam, itu pesantren, itu ngakunya adalah karena ini untuk membuat orang-orang lebih mudah hafal Quran. Hah? Jadi ketika saya mengkritik ini, saya dihujat gara-gara nggak pro Islam, menjelek-jelekan Islam. Saya dikatakan seperti itu ketika saya mengkritik ini. Tamengnya tameng pesantren. Karena tamengnya pesantren, tamengnya Islam, tamengnya hafalan Quran. Jadi nggak boleh dikritik. Pokoknya dengan maksudnya padahal baik, dia itu adalah ibadah. Pokoknya kan puasa kan ibadah. Iya, tapi puasanya tanpa pikirkan bukan dari contoh mana, tanpa pikirkan bahwa ini adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Bukanya dari jam 12 malam dan sahurnya juga sesudah makan itu udah langsung sahur lagi. Jadi sekali makan. Ya. Akibatnya apa? Banyak anak-anak di pesantren itu yang badannya kan mereka dari kecil kan pesantren itu kan. Pertumbuhannya kurang dan IQ-nya juga kurang. Karena apa? Karena makannya susah. Stunting.
Itu. Coba berani nggak ada yang ngungkap nggak seperti ini? Saya misalkan mohon maaf MUI atau yang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan ini, kenapa kita susah sekali untuk mengakui bahwa di dunia Islam itu banyak sekali kelemahan dan kesalahan yang harus kita kritik. Tetapi untuk mengkritik diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita sendiri, itu kita tuh malah dilarang, dihujat. Kenapa kamu malah menistakan agama Islam, menjelekan ajaran agama Islam, pesantrenkan simbol Islam dan sebagainya. Jadi kalau ada kekerasan-kekerasan seperti ini, karena ketika pesantren dikritik, nanti kualat loh. Aduh. Itu kan. Iya. Padahal niatnya Pak Guru Gembul, kalau tadi gue cek ya, ini dari versi gue ya Pak ya, yaitu sebetulnya kan mengembalikan Islam pada kemurniannya, quote unquote ya. Ya memang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kita ikuti. Yang enggak, yang ngapain ikuti? Berarti Anda nabinya siapa? Kan poinnya itu. Iya kan? Ketika ada amalan-amalan yang memang mengakunya adalah ibadah, apalagi puasa disandarkan kepada ibadah-ibadah tertentu apa segala macam, tapi nggak ada contohnya, yang dicontohkan Rasulullah SAW, dikritik kitanya, malah dikritik balik gitu. Iya. Jadi saya pengen menjelaskan, pesantren itu harus kita hormati, itu adalah produk budaya. Produk budaya yang baik karena dia berhasil mengangkat periodisasi masyarakat Indonesia atau Nusantara dari klasik ke zaman modern. Pada bagian itu harus kita apresiasi. Pesantren itu harus kita apresiasi. Tetapi ketika produk budaya yang namanya pesantren itu kemudian disakralkan, dianggap bagian dari Islam sehingga kalau mengkritiknya kita jadi kualat, maka poin kehancurannya ada di situ. Ketika kita dilarang untuk mengkritik hal-hal yang itu kan pesantren itu profan. Itu sekali lagi harus digarisbawahi produk budaya. Bukan bagian dari Islam. Bagian dari Islam itu adalah apa yang diajarkan di dalamnya. Betul. Tapi lembaganya itu adalah istihad para ulama di zaman dulu di Nusantara dengan cara apa? Jadi mereka mengadopsi beberapa ajaran cara pendidikan di Cina, di India. Kemudian mereka lihat dan kemudian mereka sebagiannya diambil untuk kemudian yang namanya menjadi pesantren. Nah, jadi itu sekali lagi produk budaya. Itu bagus, baik pada zamannya, tapi harus terus-terusan ditinjau dan dievaluasi agar terus sesuai dengan perkembangan zaman. Gile. Ini baru awal aja udah ngebuka banget ya, apalagi kita bahas detail mengenai pembulian yang terjadi di pesantren-pesantren. Ya kan sempat ramai juga ya, ada beberapa inilah berita-berita lah yang banyak, apalagi yang ya mohon maaf anak artis ada di sekolah tersebut sehingga proses pembulian juga terjadi. Gini, gue mau agak coba nyimpang dikit bentar Pak Guru ya. Terkait obrolan kita di belakang kamera. Yaitu Anda beserta tim Anda, ya kita rahasiakan namanya, masih nyinggung mengenai ideologi atau pesantren juga kita bolehlah kita sanding-sandingkan di sini. Mungkin nanti bisa diceritain detail ya, nggak tahu dia sih nggak perlu in-frame, tapi mungkin Pak Guru aja yang bisa ceritakan. Artinya ketika ada seseorang mu'alaf belajar agama yang memang metode pembelajarannya yang pas banget, qadarullah alhamdulillah, beliau mu'alaf terus belajarnya langsung kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menurut pemahaman para sahabat dan lain sebagainya, tapi malah ternyata di dalam itu sendiri banyak oknum-oknum yang menghakimi. Iya. Itu jadi wow. Boleh cerita dikit. Terserah mau nyebut bukan nyebut ya, tapi mungkin ya bukan ideologinya atau mungkin kelompoknya atau. Oke, kita sebut aja lah ya. Nggak usah disebut. Ya sebut aja tadi. Kemarin misalkan ada kejadian yang pernah saya singgung juga. Di Pakistan ada seorang perempuan pakai baju gamis panjang, di situ tulisnya halwa dalam bahasa Arab kaligrafi. Itu mau dibunuh, dipenggal, dibakar sama masyarakat. Gara-gara dikiranya itu adalah kaligrafi dari Arab, maka itu melakukan penistaan karena pakai bajunya kaligrafi Arab kayak gitu. Mirip kasusnya Agnes Monica di Indonesia itu. Tapi yang itu lebih parah lagi karena udah dikepung, udah hampir dikeroyok gitu. Nah, karena apa? Karena dihakimi. Padahal ternyata itu bukan tulisan Arab, itu bukan tulisan Al-Quran, itu bahasa Arab, halwa. Cantik, manis, lucu, cute gitu kan. Ya, tapi itu dipersekusi seperti itu. Nah, banyak sekali di kalangan kaum muslimin itu yang seperti itu. Yang mengklaim bahwa kami yang benar, lu pasti salah gitu. Saya yang ada di jalan yang lurus, kamu itu ada di cabang-cabangnya itu yang pasti masuk neraka dan sebagainya. Itu kita tuh udah biasa untuk menghakimi teman-teman kita gitu, untuk menghakimi saudara-saudara kita. Ya. Oke, ini kasih feedback dikit bentar ya buat Pak Guru dari gue nih. Lo tau nggak tadi yang diceritain? Ini lumayan agak sedikit, ya gue bukan masalah pahlawan-pahlawan, enggak lah. Gue juga bukan garda terdepan, enggak. Terserah, lu mau nilainya gue sebagai apa gitu, terserah. Tapi tahu nggak yang barusan diceritain sama beliau? Satu pengajian tau sama gue. Loh ya loh, ini gue buka aja di sini loh. Malu loh.
tadi kita ngomong dengerin di belakang kamera apa segala macam gitu loh. Maksudnya ya nggak usah sebut lah gimana lah apalah inilah ideologi apalah itunya, kita nggak usah bahas itunya karena sebenarnya mau dibahas juga nggak apa-apa, tapi gue tinggal kasih disclaimer aja bahwa ini adalah oknum gitu ya. Bisa aja gitu. Cuma kayaknya mungkin bahasa seriusnya mah terlalu mulia lah kata-katanya, karena memang banyak syekh di Saudi juga ya kan dinobatkannya ketika ditanya mazhabnya apa ditinggal sebut ya gitu. Tapi artinya bukan itu yang mau gue bahas, tapi yang dimaksud itu adalah ada kawan kita ada di belakang kamera gitu ya, manajernya Pak Guru Gembul, betul ya manajernya? Iya. Artinya niat mau ngaji apa segala macam, mau belajar sunnah dan lain sebagainya. Tapi ini Islamnya baru kenal, masih anget gitu loh. Iya, sampai kurus itu. Lu coba deh pikir deh, maksudnya ini dari orang kafir gitu loh, orang non Muslim. Iya kan? Terus tiba-tiba kenal Islam lewat dari jalur yang ya masya Allah tabarakallah gitu kan, Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para sahabat gitu kan, ngaji di ustadznya juga ustadz gue juga gitu ya istilahnya, di kajiannya di Bandung gitu ya. Tapi ya dihakiminnya gue yakin sih insya Allah ini bukan dari ustadznya ya, tapi dari jamaah-jamaahnya dan lain sebagainya gitu. Maksud gue, lu lihat dong dengan hakimannya kayak ngajunya masih nonton bola, selebrasi. Fikih kontemporer yang masih itu tuh tenang, santai dulu, kalem dulu gitu loh. Maksud gue, ya Allah, gue pernah bahas ini juga gitu loh di fenomenal anak-anak ngaji, anak hijrah gitu ya, oknum-oknum inilah ya. Gue pernah dilihatin dari ujung kepala ujung kaki gitu kan. Bini gue jilbabnya masih kecekek pada saat itu karena memang pramugari Garuda juga gitu. Terus tiba-tiba langsung syar'i banget gitu, langsung oke aku ngaji. Terus tiba-tiba besok langsung syar'i, proses lah gitu loh maksudnya. Makanya gue dengar ceritanya, wah gila men. Akhirnya terus di ujung kalimatnya, gue lebih baik murtad lagi aja. Gila men, ini unta merah loh. Tapi banyak yang beneran murtad lagi itu banyak. Oh banyak, sampai ateis juga banyak. Iya, ya gara-gara itu, gara-gara dihakimi itu. Itu mau berapa banyak lagi itu butuh, kurang banyak deh gitu, gimana? Coba lah, maksudnya ini ya sama ya komen-komen yang Pak Guru baca di konten-konten gue kan. Iya. Kenapa lu ngundang Mongol? Kenapa lu ngundang tretan Muslim gitu? Katanya kenapa ini gitu channel Muslim, katanya ini channel Islam, tapi kenapa ngundang Mongol? Kita sekarang peradabannya tertinggal, bukan introspeksi. Bukannya kita berpikir, kalau misalkan kita mau memberi manfaat sebesar-besarnya seperti yang diperintahkan dalam ajaran, kan ajaran agama kita itu, visinya itu adalah bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang gitu kan, itu visi hidupnya kan, karena kita adalah khalifah, jadi begitu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia kalau misalkan ilmu-ilmu itu langsung dibatas-batasi, kemudian ilmu yang ini dibikin, yang bukan ilmu Islam pun dikatakan sebagai ilmu Islam, yang tadi itu, yang nanti kalau kamu mau hafal Quran, berarti cara puasanya adalah seperti ini. Nanti kalau kamu ilmunya mau berkah, nanti kalau ada ulama, ada ustadz, cium tangannya, cium kakinya, cium pantatnya, itu beneran seperti itu kejadian. Nah, yang bukan Islam dianggap sebagai Islam, kemudian disakralkan sebagai ilmu-ilmu yang justru adalah bagian dari Islam, kayak kimia, fisika, dan sebagainya, itu dianggap sebagai ilmu bukan Islam. Kan jadi kebalik. Jadi ciri khas dari akhir zaman itu adalah yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Iya. Gue jadi inget yang guru gue sampaikan. Artinya akan lebih capek nasehatin orang yang ahli ibadah, tanda kutip ya. Iya. Dibanding ahli maksiat. Iya, betul. Iya kan, karena ketika di maksiat dia tahu gitu bahwa iya zina, ya oke lah gue ya gue tahu. Iya zina salah betul. Lu ngapain lo zina depan gue? Iya gue tahu. Ngapain lo minum-minuman khamar depan gue? Iya. Salah nggak? Salah apa benar? Iya salah. Tapi kita melakukan sesuatu yang tadi masalah cium pantatnya gurunya karena mengalap berkah misalnya. Ngapain lo kayak begitu? Wah, karena dia merasa di atas kebenaran kan, akan lebih sulit tuh pasti nasihatin itu. Dan itu bisnisnya miliaran, itu bisnis. Jadi si guru itu bacain airnya bisa jadi 10 juta tuh. Bahkan di internet sekarang obat kanker udah disolawatin sama guru ini, banyak di situ gitu. Itu emang bisnis. Iya Pak. Dan si gurunya akhirnya jadi punya mobil sport, rumahnya gede, jualan air. Aduh. Ini nyambung nggak jualan-jualan air gitu sama gelar-gelar yang disandingkan di kehidupan dia? Karena memang ini keturunan dari. Ya nyambung. Katanya turunan Nabi katanya. Iya banyak yang kan nanti bikin begitu juga kontennya kan? Iya. Dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan Nabi. Yang benar. Bener. Jadi kalau bayar ke si orang itu, maka orang itu akan digelari ini sesuai dengan dikasih sertifikat dan akhirnya dia jadi Habib. Dijualin yang kayak gitu tuh, itu baru kemarin di Kalimantan gitu. Jadi Habib palsu. Iya. Nah, tapi kenapa orang itu rela harus bayar sekian juta? Ya karena kalau sudah jadi Habib, dia ngomong apa aja bayarannya bisa langsung gede. Walaupun ngomong nggak jelas pun bisa langsung gede. Kayak gitu. Oh, ngomong nggak jelasnya gimana? Karena kan mungkin jangan-jangan ini adalah
karomahnya misalnya. Karomah itu kan nggak ada yang tahu, itu gaib kan karomah tuh. Karomah itu nggak bisa diklaim. Karomah itu nggak bisa wah ini. Tapi kan klaimnya Iya itu. saya dengar. Ya itu makanya karomah itu nggak bisa diklaim karena itu adalah sesuatu yang gaib. Jadi misalkan gini lah, saya sekarang tiba-tiba terbang. Apakah itu kekuatan jin atau itu adalah karomah dari Allah? Siapa yang tahu? Metodologi apa yang bisa membuktikan bahwa itu adalah berasal dari Allah? Saya sekarang bisa terbang nih. Set gitu tiba-tiba. Iya, kan nggak tahu. Jadi itu mah urusan gaib, nggak boleh diklaim sama orang lain. Jadi kalau misalkan ada wali itu ada, tapi berhak nggak diklaim sama orang lain. Oh ini wali. Ya siapa yang tahu? Gitu. Bisa benar, bisa juga salah. Kan gitu. Jadi, nah karena itu adalah perkara yang gaib, lebih baik kita tidak usah berspekulasi pada hal-hal yang gaib. Udah selesai di situ. Iya. Ya gitu. Tapi boleh gue kasih tau gak sih kalau sebenarnya gue wali? Oh ya? Wali murid. Oh, saya baru nggak tahu. Saya baru tahu. Bukan baru nggak tahu. Ya. Itu terus ada yang kemarin misalkan bikin makam palsu. Di mana? Banyak. MUI kemarin udah sidak. Jadi misalkan gini nih. Buat apa sih? Oh duit ya. Iya duit. Kalau mau ziarah bayar dulu, mau minta doa. Sekarang tuh bisnis ziarah tuh gede banget. Jadi kalau misalkan ada travel di pengajian-pengajian kan datang ke ziarah ini. Ya kalau ziarah ke Wali Songo yang beneran misalkan ya mungkin itu masih ini bikin sendiri. Jadi ada makam tidak dikenal, pasangin ini Habib anu, pasangin ini Kiai anu, pasangin ini adalah Ustadz anu, ini Syekh anu dan sebagainya. Dan jangan lupa di pinggir pagarnya harus ada kencelengnya. Oh iya itu ya. ya. Begitu. Itu ketahuan sama MUI kemarin karena banyak sekali. Karena ada yang ngelaporin makam kakek saya kok nisannya dicabut, diganti sama makam Habib al siapa gitu. Terus tiba-tiba jadi ada kencelengnya. Tiba-tiba ada yang ada yang kayak gitu. Kok giliran kayak gitu kok dia nggak dicap jual agama, gue malah disangkanya jual agama. Jenggotnya panjang. Oh itunya permasalahannya. Giliran gue disangkanya jual agama, padahal kita nggak mana nipu. Iya enggak. Iya kan? Enggak. Tapi giliran yang gitu nggak dibilang jual agama, curang banget ya. Gue ngadu sama lu aja pak. Ya tapi maksud saya di dalam dunia Islam sekarang ya seperti pesantren ini dalam apa ada banyak hal yang harus dievaluasi, diperbaiki. Kalau mungkin diganti. Dan itu sangat boleh diperbaiki. Jangan takut kualat. Tadi serang lu pasti. Gak apa-apa sok. Mau serang juga. Ayo kita diskusikan. Kalau mau debat publik gak apa-apa. Jadi Oke, kita bedah lagi ya. Kerucutin lagi nih pembahasan kita nih. Di tema benang merah kita episode kali ini. Kenapa akhirnya ini menjadi satu stigma yang pokoknya kalau lu kritik, kalau lu kasih unjuk kebenaran, kualat kamu. Berarti kan dari gurunya sendiri ya. Saya mau ngasih tau informasi sesuatu, pokoknya tolong jangan dibantah ya. Karena dosa kamu. Gitu gurunya ngomong gitu. Gurunya yang bilang gitu. Nah, berarti memang dari atasnya nih. Iya, memang. Oh, jadi gurunya ngomong begitu. Gurunya bicara seperti yang mana? Yang kitab-kitab itu juga sama. Iya, ada beberapa kitab di antara yang tersebar di antara kaum muslimin yang mengatakan seperti itu. Jadi, misalkan perlakuan kita yang baik pada guru itu bisa mendapatkan ilmu, memberikan kepada kita ilmu walaupun kita nggak usah belajar. Ada yang kayak gitu. Kitabnya warna apa? Kuning? Ya kalau misalkan dalam tradisi Islam kan semua kitab itu kuning gitu ya. Ya. Oh oke. Ya, tapi maksud saya adalah jadi banyak di antara kaum muslimin itu yang mensakralkan produk-produk budaya. Misalkan gini ya, kalau saya mengkritik Imam Syafi'i, kemungkinan besar pendapat saya salah. Kalau saya mengkritik, tapi saya nggak akan dosa. Karena kalau misalkan saya menganggap bahwa Imam Syafi'i itu tidak bisa dikritik, saya menyebutnya dia sebagai maksum. Dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan saya mengkritik ya nggak apa-apa. Walaupun pendapat saya kemungkinan lebih besar salahnya daripada benernya. Tetapi kalau misalkan saya mengkritik Imam Syafi'i, maka saya sama sekali tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau saya mengkritik para nabi, kan kayak itu. Jadi makanya di antara para Imam Syafi'i, imam-imam yang lain itu, mereka sangat terbuka untuk dikritik. Tapi kritiknya bawa hujah nggak nih? Itu aja permasalahannya kan. Mau mengkritik seorang 4 mazhab misalnya, tapi kalau nggak bawa hujah ya ngapain Pak? Secara definitif, kritik itu artinya bawa gagasan, ketidaksetujuan yang memiliki argumentasi. Itu kritik, itu yang membedakan dengan hinaan. Oh, tapi jadi, argumentasinya dengan berdasarkan dalil apa segala macam. Ya, kritik itu sudah ada argumentasinya, udah include di situ pasti. Jadi kalau misalkan saya sebut kayak gini nih, bajunya jelek tuh, itu hinaan. Tapi kalau saya sebutkan bajunya jelek karena di tempat yang kayak gini kok bajunya kayak gitu. Nah, itu kan ada argumentasi. Terlepas argumentasi itu benar atau salah, itu kritik dan membedakan dengan hinaan. Jadi kalau misalkan saya mengkritik berarti ada argumentasi di dalamnya, gitu. Jadi gak jadi masalah gitu. Jadi kalau di pesantren-pesantren ini gimana tuh? Nasibnya kalau memang dia masih megang, soalnya kita orang luar, dia bersama gurunya di dalam. Ya pasti lebih percaya gurunya lah. Iya. Dan di pesantren-pesantren itu banyak diantaranya ya. Pesantren-pesantren itu banyak yang tidak boleh pegang HP. Kemudian
Jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Akhirnya si anak tidak belajar verifikasi. Jadi sumber kebenaran ya cuma satu itu dari gurunya saja. Informasi yang lain sudah sejak awal di framing sebagai salah atau keliru, atau tidak baik, atau tidak benar. Sehingga ya sudah, santri ngikutin apa yang mau gurunya, sehingga banyak kejadian-kejadian di pesantren di mana gurunya melakukan begini dan begitu, santrinya hanya diam, tidak mau melakukan apapun, karena kebenaran sudah pasti ada dalam gurunya, dan pasti kalau saya yang membantah, sayalah yang salah. Ada doktrin yang semacam itu terus-terusan. Ya makanya sesalah apapun, misalkan tokoh yang dimaksud itu, orang yang dimaksud itu yang masih cium kakinya itu masih banyak sekali. Sesalah apapun. Karena tetap orang belajar dari luar sana berarti salah. Harus dari sini. Ustadznya ini, yang lain ini enggak. Seperti itu. Dan ada lagi tujuannya, di antaranya selain yang duit yang tadi itu buat jualan, bisa juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Contohnya? Jadi misalkan caleg kalau mau menang dapat sekian ratus ribu suara, gak usah kampanye, gak usah apa, cukup ketemu sama ustadznya. Ustadz, saya kasih Anda 1 miliar, tapi seluruh murid Anda coblos saya. Oh, dijadikan alat ya. Kejadian itu terjadi secara masif di Indonesia. Yang di mana Indramayu? Di mana-mana. Hah? Di mana-mana Nggak, kan gua asal seperti sebut aja, daerah Indramayu ada nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Oh, ada ya. Di mana-mana itu ada. Jadi saya caleg, saya ketua, saya calon pejabat, saya calon presiden, saya calon apa. Nanti ambil ketuanya, ditunjukin bahwa ini ketua pengajian Anda itu ada di saya. Jadi silahkan semuanya pilih ke saya. Itu sudah dijamin. Jadi nggak usah kampanye mahal-mahal, keluaran duit miliaran apa segala rupa. Cukup pegang satu ustadznya di depan, ya udah ikut semua. Karena apa? Karena kalau ustadznya udah dipegang dan kata si ustadz, karena dia sudah biasa mengklaim bahwa saya yang benar, yang lain salah semua, ya sudah. Banyak, tidak semua ya, tapi banyak sekali cara-cara, skema-skema, pola-pola seperti itu yang akhirnya menghancurkan dunia Islam. Oh, kalau nggak milih berarti kamu kualat. Iya. Ya udah, makanya kamu pilih coblos nomor sekian. Nanti kalau nggak kamu kualat, pakai itu Iya, lagi tuh tamengnya tuh. Pakai. Jadi agama tuh jadi alat transaksi. Aduh, agama malah jadi transaksional ya. Ya prakteknya gitu kan. Ya kita nggak bisa nyangkal itulah, itu udah eksplisit, udah terlihat banget gitu. Nah, jadi gimana kaum muslimin izahnya mau dinaikkan? Gimana ceritanya kita menuntut akhir zaman yang lebih baik? Gimana ceritanya kita layak untuk kedatangan Imam Mahdi apa segala rupa? Kalau pola pikir kita masih seperti ini. Jadi saya tuh sering ngejokes di channel saya tuh. Jadi seandainya Dajjal datang ke sini tuh, dia nggak usah bikin kebohongan-kebohongan yang luar biasa, cukup kebohongan kecil aja udah langsung dipercaya gitu. Iya bener juga ya. Dia nanti kan akan menahun tuh ya di musim kemarau panjang apa segala macam ya. Nggak perlu mikirin otaknya gimana caranya untuk ngebohongin mereka agar dia ngikut aku ya. Iya, Dajjalnya nggak usah pinter-pinter lah. yang newbie aja udah bisa. Iya. Tapi kalau kita lihat Guru Gembul ya, artinya kisahnya sebenarnya gue juga tertarik sih Pak Guru. Kenapa sampai akhirnya seberani ini ngebongkar ini dan seterusnya? Padahal kan kalau dipikir-pikir, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Biasanya kan kalau orang yang kritis terhadap sesuatu, udah siap ada hatersnya, oke? Ditambah lagi, udah siap dengan pembekalan pendapatannya, pekerjaan yang tetapnya. Iya. Anda honorer. Iya, saya honorer. Musuhnya katanya banyak. Iya. Kok nekat? Honorer berapa Pak Guru gajinya? Tuh lihat, Guru Gembul saya gaji gede dari YouTube. Gaji ngajar cuma 200.000 per bulan. Ya, emang guru honorer segitu ya? Sekarang kayaknya nggak 200 kali. Sekarang nggak 200. Berapa? Sekarang lebih lah. Nyampe sejuta lebih dong. Enggak juga. Enggak sampai sejuta. Enggak juga ternyata. Ya tapi segitu sih gajinya. Cerita background dikit dong. Pak Guru tadi saking asiknya nih dengerin cerita bam menggebu-gebu, tapi sampai lupa nih kayaknya nih. Background dikit aja, pengen tahu aja sebenarnya Anda nih gimana sih Pak? Tipis-tipis aja lah ya. Tipis-tipis boleh. Ya jadi saya tuh apa ya? Jadi waktu bulan puasa di zaman dulu banget itu, saya tuh mimpi mau mati nih kayaknya nih. Jadi iya. Umur berapa? Umur 16-17 lah. Belum jadi guru? Belum, masih kecil. Oke. Tapi entah bagaimana di situ tuh, di bulan Ramadan itu, entah ada wangsit lah, entah itu ada apa, saya tuh ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa saya tuh harus punya manfaat yang besar sebelum saya mati gitu. Jadi saya tuh harus berani, saya tuh harus kuat, saya tuh akan melawan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang, tapi matinya jangan dulu sekarang lah, nanti matinya nanti aja gitu. Okay. Jadi dulu tuh saya tuh kepikiran, wah saya kayaknya mati sekarang, tapi gak apa-apa lah, udah siap ini gitu. Pede banget gitu pada waktu itu. Tapi ya itu gak tahu ada cerita apa gitu. Pokoknya ya berani aja gitu. Nah sejak saat itu tuh saya tuh yakin bahwa saya tuh bagaimanapun akan dikenal orang, tapi saya akan menekankan bahwa yang dikenal sama orang tuh bukan diri pribadi saya, karena itu akan menghasilkan pengkultusan. Jadi saya pengen menegaskan, ya termasuk di podcast ini juga, pengen menegaskan yang ingin saya tampilkan itu adalah ide, gagasan, pemikiran, bukan
soal pribadi gitu. Makanya kalau misalkan ada podcast latarnya kayak gimana sih, namanya apa segala rupa, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa saya banggakan. Saya manusia biasa tapi ide dan gagasan tolong didengarkan gitu. Nah, sejak saat itu tuh saya berjibaku dengan penghasilan yang kecil. Jadi saya nikah dengan istri saya. Itu beliau lulus sekolah langsung saya ajak nikah gitu. Jadi saya tuh jadi kepala sekolah di usia 24 tahun atau 26 tahun. Oh, SD, SMP? SMK. Oh, oke. Nah, ada murid yang paling pintar tuh, ya saya tandain, saya jadiin istri gitu. Jadi Wah, beres mantap. beres sekolah tuh langsung saya lamar ke orang tuanya dan nikah. Dalam kondisi saya di situ tuh utangnya gede banget. Kok jadi utang? Karena memang sebelumnya punya utang. Ya karena kan tadi tuh saya tuh kan berusaha berjuang gitu ya. Karena saya punya ide, punya gagasan, saya berjuang, saya bikin seminar gitu ya. Nombok 8 juta waktu dulu. Saya bikin seminar pendidikan. Kenapa? Untuk mengkritik sistem pendidikan di Indonesia. Saya pengen ini. Tapi gara-gara saya belum berpengalaman, saya belum bisa menemukan orang-orang yang baik yang menjadi tim dan sebagainya. Akhirnya saya nombok gede. Pas nombok gede gitu, pas waktunya saya memang harus nikah. Jadi sedihnya pada waktu itu, gaji saya 250.000 sebagai kepala sekolah honorer. Dan istri saya jualan pulsa gajinya 160.000, menikah punya hutang 7 atau 8 juta rupiah. Nah, ya, kondisinya memang benar-benar morat-marit seperti itu. Tetapi entah bagaimana ada keyakinan bahwa suatu hari nanti saya pasti akan berhasil, saya akan dikenal orang dan gagasan-gagasan saya akan diterima gitu. Jadi kalau misalkan ditanya soal kenapa bisa seberani ini, kenapa membongkar ini dan sebagainya, pada bagian tertentu saya pengen bilang bahwa saya tidak lagi takut pada sesuatu yang namanya mati. Saya tidak takut pada kematian, saya takut pada orang-orang yang masih hidup setelah saya mati gitu. Wow, ini dalam loh ini. Kalau ngerti maknanya nih. Jadi kemarin sama manajer ditakut-takutin, kemarin naik pesawat takut ya, gak sama sekali. Saya kepikiran pada waktu itu pesawatnya jatuh apa segala rupa, nothing tulus. Saya gak untuk itu ya. Tetapi saya mengkhawatirkan hal yang lain gitu, bahwa visi hidup saya sudah berjanji kepada Tuhan saya berjanji kepada kepercayaan saya bahwa saya izinkan saya untuk boleh mati, tetapi setelah saya memberikan kontribusi yang besar pada bangsa ini, pada agama ini, pada masyarakat ini. Jadi kalau misalkan saya dianggap berani, sumpah saya tuh takut banget. Ketika saya dihujat, saya tuh down. Ketika misalkan anak saya tuh diancam, itu saya tuh takut banget. Oh, sempat ada ancaman? Sempat ada ancaman waktu saya bikin video tentang apa gitu. Saya anak kamu sekolahnya di situ kan ya. Jadi jangan macam-macam gitu. Itu sampai ada. Video apa sih? Seputar apa? Ya nggak usah terlalu tendensius. Seputar apa sih? Palestina. Saya dianggap pro-Zionis. Padahal saya ngajak orang untuk berpikir secara lebih rasional dan lebih berimbang gitu. Jadi kalau misalkan kan di Indonesia tuh kalau pro terhadap Palestina semuanya harus dibaik-baikin gitu. Ya kita harus ada bagian di mana kita harus introspeksi diri. Di tempat lain saya pernah menyatakan pernyataan seperti inilah. Nanti ini boleh disetujui atau boleh tidak. Tapi saya mengatakan kalau Palestina kalah berarti Palestina salah. Kenapa kalau Palestina salah, kalau dia kalah berarti salah? Karena Palestina mengklaim bahwa dirinya benar. Jadi kebenaran yang dikalahkan adalah sebuah kesalahan. Berarti yang menangnya kesalahan kan? Kejahatan berarti yang menang. Jadi kalau kebaikannya kalah, berarti yang menang adalah kejahatan. Berarti definisinya itu adalah yang jahat, yang salahnya begitu. Jadi kalau makanya sensitif banget tapi pembahasannya ya. Iya, sangat sensitif. Makanya saya bilang, bendera Indonesia itu merah, putih. Merah itu berani, putih itu suci. Jadi kita kuat dulu, berani dulu, baru kita bisa menopang, membopong kesucian itu. Sesuatu yang lemah tidak mungkin bisa menguasai, tidak mungkin bisa menopang, tidak mungkin bisa melindungi yang suci. Jadi kalau misalkan kita menganggap diri kita benar, menganggap diri kita suci, tetapi kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, tidak memiliki akses, maka ya hancur kita, dan kehancuran pihak yang benar itu adalah sebuah kesalahan. Itu pola pikirnya gitu kan. Jadi perumusannya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang konflik Israel-Palestina, kemudian kebanyakan di antara kita pro terhadap Palestina misalkan, kenapa yang kita bisa lakukan hanya bisa ngirim bantuan berupa uang, selimut dan sebagainya? Karena kita hanya bisa melawan di dunia itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai media, akhirnya kita kalah. Kita tidak bisa menguasai persenjataan, akhirnya kalah. Kita tidak bisa menguasai ekonomi, akhirnya kita kalah. Itu kan yang harusnya kita introspeksi diri itu di bagian itu. Palestina selamanya akan kalah, atau negara-negara Islam selamanya akan kalah kalau mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah internal dari dalam dirinya sendiri. Jadi janji Tuhan itu kaum muslimin tidak mungkin bisa dikalahkan. Dia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri, oleh nafsunya, oleh hawa nafsunya. Jadi kalau misalkan kita ngelawan 10 kali lipat, 20 kali lipat, kita tuh dijanjikan menang, asal kita sudah bisa menang dalam diri kita sendiri. Makanya kalau kita faktanya sekarang kalah, artinya bukan pihak lain yang mengalahkan kita, tetapi ada dalam diri kita yang harus kita evaluasi. Kita gak berani mengevaluasi itu. Kita gak berani mengkritik diri kita sendiri, introspeksi diri sendiri. Pembahasannya sih kalau memang hanya orang-orang yang lu bisa ngeliat dari angle-nya, ya memang harusnya sih nggak muncul pertikaian. Tapi kalau ngelihatnya langsung sumbu pendek tuh, habis dihajar Anda Pak. Iya, itulah. Kebayang gua kenapa lu bisa dihajar-hajar kanan kiri sampai diancam dibunuh juga kan. Iya. Wow. Dan gak cuma itu ya, tapi banyak juga ya, sampai video di take down juga banyak ya. Ada yang kemarin yang di take down.
Ya, kalau misalkan video saya banyak yang salah ya wajar. Kalau misalkan kesalahannya fatal, saya akan hapus sendiri, saya akan take down sendiri. Atau misalkan ada 1-2 pernyataan yang salah, maka kritik terhadap saya itu biasanya akan saya pin, disimpan di atas untuk untuk mengkoreksi kesalahan dalam video saya. Ya wajar kan, ini diskusi. Misalkan apa yang kita bicarakan banyak salahnya, selain juga banyak benernya. Tapi bukan berarti demi menghindarkan kesalahan kemudian kita tidak bicara sama sekali. Kita bicara walaupun ada kemungkinan atau potensi salah, nanti ada orang yang membenarkan, nah itu adalah menjadi bagian dari diskusi. Kan gitu. Ya, malah lebih enak ya, jadi banyak Malah, arah ya. Iya, banyak arah, banyak perspektif, banyak sudut pandang, dan itu jauh lebih baik. Jadi ayo kita berdiskusi sama-sama, bukan saling menghujat, mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Ya mendingan diskusi aja. Kan gitu. Ada sebuah pernyataan saya dulu yang sangat kontroversial, yang disebarkan sampai ke jutaan orang. Saya bilang misalkan bank konvensional itu lebih riba daripada bank syariah. Itu pernyataan saya. Dan itu langsung ada seorang ustadz yang langsung datang ke saya untuk ngajak diskusi, ngajak debat di situ. Nah, itu kan gak apa-apa. Jadi orang pada akhirnya juga terbuka. Pernyataan saya bukan berarti menghalalkan riba. Pernyataan saya adalah apakah bunga bank itu riba atau tidak. Itu kan masih kontroversial, masih perdebatan. Ayo kita diskusikan. Ayo diskusi. Nah, kan seru kayak gitu. Jadi orang-orang dipersilahkan untuk melihat sampai sejauh mana argumentasi yang ada. Dan diskusi-diskusi semacam itu jauh lebih baik daripada diskusi pakai hawa nafsu. Alah si ini mah gini, titik, nggak ada argumentasinya. Alah si itu mah gitu, titik. Lu ngaji di mana? Nggak ngaji ya, titik, gitu kan? Anda itu adalah seorang antek Zionis, titik, tudingan gitu, makian seperti. Tapi kan nggak ada argumentasinya. Lebih baik ada argumentasinya. Misalkan Anda itu sepertinya adalah agen Zionis karena buktinya begini. Itu masih lebih mungkin untuk didiskusikan kan. Jadi ayo kita diskusi. Tapi udah reda belakang ini ya? Apa? Udah reda ya masalah antek Zionis apa segala macam. Ya sekarang reda. Tapi ya kan itu musiman. Jadi jadi manusia itu emang musiman. Misalkan konflik Israel-Palestina tuh awalnya beberapa bulan yang lalu kita luar biasa. Sekarang kita biasa-biasa aja. Padahal perangnya masih. Ya. Konflik Ukraina-Rusia itu ributnya pas awal-awal. Sekarang perangnya masih. Gak ada yang berubah. Tapi kitanya sudah adem. Ya kan? Okay. Jadi view masyarakat itu lebih gampang dibolak-balikan ke sana kemari. Dan itu udah jadi mainannya media kan. Iya, media memang kayak begitu. Makanya coba aja kita lihat di beberapa berita-berita di media coba. Ya kan, ini kan gaya-gayanya seperti itu. Makanya sekalian ini klarifikasi aja. Guru Gembul dorong perubahan dunia pendidikan. Iya. Nah, ini diundang podcast Deddy Kobuzier. Yang pertama tuh ya. Iya. Guru Gembul, Ponpes Az-Zaitun adalah laboratorium yang dibuat oleh pemerintah untuk kalangan Radikal. paling radikal. Ini Indramayu ya? Iya. Iya. Jadi itu saya bilang itu adalah laboratorium pemerintah. Dan itu dibiayai oleh tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Ada buktinya nggak, Pak Guru? Di video saya ajukan. Rame lagi ntar nih. Hah? Emang ada buktinya? Iya, itu Ya, Intel. itu kan Intel. oknum-oknum yang ada di pemerintah. Bukan, itu Intel. Intel. Intel itu berarti atas nama negara gitu. Jadi maksudnya Az-Zaitun punya negara Indonesia gitu? Iya. Jadi ceritanya kalau misalkan di video saya ya, dan sumber-sumbernya saya cantumkan di video saya. Jadi ceritanya tuh gini. Ketika Indonesia memasuki era Orde Baru, itu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kirinya itu PKI. Sudah dilumat, habis. Selesai. Udah dijelek-jelekin, udah gak ada yang... Wah, pokoknya udah selesai. Tapi yang kelompok kanan, DITII, itu susah dihabisinnya. Sampai ke akar-akarnya itu susah. Karena itu adalah ideologi yang berasal dari agama mayoritas di Indonesia. Gitu kan? Nah, gimana cara pemerintah Orde Baru? Orde Baru loh ya. Gimana cara pemerintah Orde Baru untuk bisa mengatasi masalah ini? Nah, dilokalisir. Jadi kelompok-kelompok paling radikal yang namanya NII apa segala rupa itu dipancing masuk ke Az-Zaitun. Nah dari Az-Zaitun itu mereka yang radikal apa segala rupa itu masih dipantau, masih dilihat, dan dipilihlah Syekh Panji Gumilang yang relatif liberal dan terbuka itu untuk bisa mendoktrin agar kaum radikal tidak menjadi terlalu radikal. Itu adalah tesis saya. Itu adalah pernyataan saya. Jadi kalau misalkan mau dibantah ya silahkan dibantah, tapi saya mengajukan argumentasi-argumentasi itu dengan data-data dan pernyataan-pernyataan dari Intel. Ketemunya Pak Panji Gumilang di mana? Waktu itu si Az-Zaitun. Ya itu mah saya juga nggak tahu, itu kan benar-benar di dalam kita nggak tahu. Bahkan ada misalkan orang-orang yang NII beneran itu akhirnya menjadi kontra terhadap Az-Zaitun karena dianggap sudah mematikan ideologi NII. Dan sekarang NII itu karena tertutup, tersembunyi, jadi kita juga nggak tahu mana NII yang benar, mana yang pengikut Kartosuwiryo yang beneran, apakah Kartosuwiryo itu jahat atau tidak dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat simpang siur. Tapi intinya adalah bahwa ada kehadiran atau keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam pembentukan Az-Zaitun. Itulah yang menjadi poinnya, bahwa Az-Zaitun itu adalah cara pemerintah kita untuk bisa meredam kaum radikal. Biar dia nggak ngebom di mana-mana, masukin aja ke satu tempat. Jadi bisa diawasin, bisa dilihat, bisa dikendalikan. Wow. Iya, kedengarannya sih plus dan positif ya. Ya, iya kayak gitu. Tetapi kan cuma kalau istilahnya dipakai di
kegunai? Kayaknya kesannya kan masa pemerintah kayak begitu amat. Ya itu cara-cara yang umum digunakan oleh pemerintah. Misalkan ketika ada preman-preman yang sudah sangat kuat gitu kan, dan susah untuk diberangus, daripada seperti itu pemerintah datang ke sana, ya udah kamu dilegalisir jadi ormas, nanti bantu ikutan ini, kan jadi gitu. Jadi banyak ormas-ormas yang dulunya preman jadi ormas, bisa dimanfaatkan sama pemerintah. Ya itu cara yang sama kurang lebihnya, dan itu umum terjadi di banyak negara. Dan kalau kita masih bahas mengenai pesantren tadi Zaitun apa segala macam ya. Kita random banget ya. Enggak, masih tentang dunia pendidikan sih kalau gue sih. pendidikan. Masih gue jagain di dunia pendidikan sih ya. Tentang tadi pesantren pasti nggak lepas dari pembulian, pencabulan, ya, dan seterusnya. Gimana data sekarang? Apakah berkurang dengan adanya anda ini semuanya adalah pakar-pakar edukator gitu? Gak ada data. Ya disembunyikan tadi itu. Makanya yang saya bilang tadi ketika berita ini naik saya bersyukur tanpa mengurangi rasa empati saya pada korban, yang saya benar-benar sangat sedih dengan itu. Cuman maksudnya artinya sudah ada sesuatu yang lebih dibuka gitu. Karena sebelumnya itu tertutup sama sekali gitu. Sebelumnya pesantren-pesantren itu banyak yang menjadikan anak-anaknya itu jadi kelompok sesat gitu. Ada banyak. Saya ketemu dengan anak pesantren zaman tahun berapa gitu. Itu kejadiannya motong telinga kucing. Kenapa motong telinga kucing kayak gitu? Ya ini kan bagian dari tradisi agama apa gitu. Ya, iya. Kucingnya aja saya lihat tuh, aduh kucingnya kok kupingnya hilang gitu. Ya seperti itu. Bahkan teman saya, jadi saya tuh waktu sekolah itu ada teman saya itu jadi ketua remaja masjid gitu. Nah sekarang saya mohon maaf banget ya, jadi ODGJ. Gara-gara ikutan pesantren aliran yang gimana-gimana kayak gitu, ya terus ya dia dikubur, kepalanya doang kelihatan menghadap laut kidul, laut selatan gitu. Terus dia bikin tafsir isyari, tafsir isyari dia ajarin yang kayak gitu. Ya akhirnya sekarang saya mohon maaf ya, jadi dia ketemu sama orang, tiba-tiba dia nonjok. Kenapa? Ya kamu nggak tahu karena secara ilmu kebatinan dia itu sebenarnya orang jahat, makanya saya tonjok. Nah gitu dia sekarang, jadi ODGJ gitu. Ya ODGJ udah. Sekarang beneran jadi gitu. Saya pengen nyari orangnya lagi tapi susah karena dia tuh orang dekat, teman dekat saya tuh, orang yang memang saya hormati dulu. Dia tuh remaja masjid ketuanya gitu apa, tapi ya akhirnya ikut yang kayak gitu jadi. Nah, yang kayak gini-gini ini kita bahas kalian deh di dunia pendidikan agama gitu ya. Kan akhirnya kan jadinya stigmanya kan yang rusak kan Islamnya. Ya, iya. Makanya orang jadi malas sama Islam, malas jadi sama pesantren. Iya nggak sih, kayak begitu-begitu kan jadi rusak karena memang ternyata isinya pesantren tuh malah jadinya bikin anak tuh jadi lebih ekstrim. Iya. Dan seterusnya. Belum lagi berita kayak gini dari Kompas nih. Diduga cabuli 12 santriwati. 2 pengasuh pondok pesantren di Trenggalek dilaporkan ke polisi. Ada lagi. Ada. Ya syukur yang gini karena biasanya malah dilaporkan ke dalam polisinya sendiri udahlah nggak usah nanti kualat. Makanya sekarang ketika ada yang kayak gini, ya syukurlah lebih terbuka lagi, kita bisa didorong untuk melakukan perubahan-perubahan, bukan untuk menghancurkan pesantren, menista, menjelekkan pesantren, bukan, tapi untuk mengevaluasi agar mereka menjadi jauh lebih baik di kemudian hari. Karena saya mohon maaf ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu kalau misalkan melihat Islam bukan dari baca kitabnya, mereka nggak baca Quran, mereka nggak baca hadis, mereka baca dari perilaku kaum muslimin. Jadi kalau misalkan sekarang ada Islamofobia dan sebagainya, ya karena kita yang melakukan praktek-praktek semacam itu. Ini kan ditampilkan di media, berapa juta orang yang nonton ini kan. Nah ini kan akhirnya menjadi wajah kaum muslimin. Makanya kalau misalkan kaum muslimin mau maju, ya ini praktek-praktek semacam itu dihilangin dulu gitu. Tapi kalau fitnah gimana? Bisa juga memang menghancurkan Islam dari dalam. Ya kan di sini diduga. Ya udah sebutin diduga, langsung kita masukkan ke pengadilan. Kan dalam Islam itu kan pengadilan itu syar'i kan. Pengadilan itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi syariat Islam itu tidak boleh ada seseorang yang langsung dituding ini itu sebelum ada hakimnya yang menentukan seperti itu gitu kan. Nah ini makanya judulnya diduga. Nah nanti buktikan di pengadilan, makanya ajak ke pengadilan untuk bisa membuktikan. Tapi kan ini maksudnya sudah menjadi umum gitu, banyak kejadian. Belum lagi yang kemarin apa? Yang boleh grepe-grepe tuker-tuker pasangan. Yang akhirnya itu atas nama pesantren ya. Kan ada Gus Samsudin ya kalau nggak salah yang iya, itu padepokan. Tapi ya sama lah. Oh itu padepokan ya? Padepokan. Tapi saya juga nggak tahu sih karna itu juga pakai sorban, pakai atribut-atribut. Nah, tapi beneran nggak ini beritanya? Ntar gue jadi mohon maaf nih kalau memang salah. Kan ada kan katanya Gus Samsudin ada di situ. Iya. Karena ketangkap juga. Iya. Nah boleh ceritain nggak? Maksudnya di ranah perpendidikan dan seterusnya. Nggak tahu lah ini ranahnya guru gembul apa enggak. Yaitu tentang adalah ideologi-ideologi tertentu yang akhirnya mengecoh, menyesatkan orang-orang, boleh pegang-pegang, boleh grepe-grepe, mohon maaf payudara kan dipegang-pegang sama dia. Gambaran sederhananya gini lah. Saya sebagai guru. Iya itu. Saya sebagai guru, saya laki-laki normal dalam artian heteroseksual. Kemudian setiap tahun saya menemukan ada wanita cantik di depan saya yang masih muda. Dan tahun berikutnya saya menemukan lagi yang masih cantik dan masih muda. Tahun berikutnya saya seperti itu juga. Jadi sebenarnya untuk menjadi guru yang stabil itu agak susah karena berhadapan dengan dalam tanda kutip ya daun-daun muda. Nah kalau misalkan iya kan? Iya. Dan kalau misalkan saya diberikan hak prerogatif lebih
bukan hanya sekedar guru, tetapi bahwa saya tuh benar. Maka saya bisa aja. Jadi untuk jadi guru atau jadi ustadz, ya sama aja dengan orang lain, tapi kesempatan yang diberikan lebih besar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Karena dia menyandang label guru. Yang itu, kebayangkan? Cowok heteroseksual setiap tahun nemu aja nih yang bening-bening kayak gitu kan. Kalau kita nggak jaga mata, nggak jaga apa, bener-bener susah tuh. Terus ditambahin label, lu ustadz yang pasti bener. Nah, udah selesai. Ditambahin lagi, murid kalau mau berkah harus patuh sama gurunya. Iya. Udah. Iya. Jadi gimana cara menekan angka ini ya Pak Guru ya? Saya jadinya pengen adanya punya media ini bisa bermanfaat sama kawan-kawan apa segala macamnya. Jangan sampai akhirnya ini dibenarkan aliran-aliran yang memang ternyata nggak pada contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata akhirnya menjadi tameng. Ya, makanya buat lebih terbuka dan kita harus berani introspeksi. Jadi harus berani introspeksi. Jadi ada orang yang komplain sama saya, Pak Guru kalau mengkritik terus Islam, mengkritik terus pesantren, nanti itu jadi bahan sama orang-orang non-muslim untuk menghina Islam. Ya bukan gitu. Ya kalau misalkan saya jelaskan seperti itu, ya berarti kita harus evaluasi. Kita harus perbaiki diri dari dalam. Jadi Islam itu secara teologis tuh gak jadi masalah, gak ada masalah apapun secara teologis. Secara historis kita gak punya masalah. Tapi hujatan-hujatan dan makian terhadap ajaran agama Islam itu banyak dan terus-terusan terjadi. Islamofobia di setiap daerah menumpuk di mana-mana. Di Amerika Serikat naik, di Korea kemarin naik, ada penolakan masjid di Eropa naik dan sebagainya. Karena apa? Karena kita menjadi suluh bagi bara. Jadi kita tuh jadi bahan bakarnya. Kita sendiri yang melakukan itu gitu. Jadi please lah, daripada kita tuh sedikit-sedikit. Kenapa kaum muslimin mundur? Ada konspirasi Yahudi. Kenapa Islam mundur? Karena ada konspirasi Amerika Serikat. Stop, berhenti di situlah. Kita introspeksi. Kita nggak mungkin nyalahin setan atas kejahatan yang kita lakukan. Gitu. Iya kan? Kalau misalkan saya zina, saya nggak bisa nyalahin setan yang mendorong saya seperti ini. Maka kalau misalkan ada konspirasi Yahudi jahat untuk menjelekkan Islam dan sebagainya, ya itu faktor eksternal. Masalahnya adalah kenapa kita mau dieksploitasi oleh kejahatan itu. Tuh, pukulan berat nih buat kita nih. Apalagi buat para guru-guru di luar sana ya. Ayo dong kita main lurus. Tapi urusannya perut sih masalahnya. Begitu-begitu kan pasti kan ada duit masuk si oknum-oknum ini. Iya. Susah kalau lawannya urusan perut. Ya kan ada kencelengnya nantinya di situ. Iya. Sumbang lah kalau kamu mau berkah. Sumbang lah kalau kamu mau sukses. Ya kan? Ya makanya Islamnya harus diperkuat. Islam itu adalah bahwa kamu siap mati, kamu siap menderita demi apa yang kamu yakini sebagai kebenaran. Ya, itu Nabi itu kan sampai diboikot kan, sampai dikejar-kejar. Itu bukan lagi bukan lagi teror, ancaman pembunuhan, tapi emang udah mau dibunuh beneran gitu kan. Udah apa? Dan ya tapi kan beliau tetap aja karena memiliki satu keyakinan bahwa beliau ada di jalan yang benar gitu dan harus diperjuangkan itu. Ya udah begitu saja. Jangan jadi hubu dunia gitu. Wah, Masya Allah. Artinya nanti ini ujung-ujungnya apa? Ada sekolah kah? Apa? Pak Guru nih, ada sekolah kah, bangun sekolah kah, bangun pelajaran apa khusus kah? Ya memang untuk mengedukasi buat para orang tua murid gitu terhadap anak-anaknya. Atau gimana? Saya bangun sekolah, saya udah 5 saya bikin sekolah tuh. Enggak, khusus yang untuk yang masalah kayak parenting, apalah istilahnya lah. Saya pengen. Makanya khusus ini. Makanya saya tuh ada, nah ini sekalian ya saya ini. Nah, boleh. Jadi saya tuh ke depan tuh ada beberapa proyek, ada 3 proyek. Jadi proyek yang pertama itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Saya tuh pengen berkontribusi di situ. Kemudian yang kedua itu soal pendidikan. Tapi fokusnya bukan pada anak-anak, fokusnya itu adalah pada orang tua. Orang tua tuh kita nggak punya sekolah. Jadi ketika ngajarin anak kita tuh blank sebenarnya. Jadi itu banyak. Jadi kebanyakan di Indonesia tuh pacaran, cinta-cintaan, menikah, punya anak, baca buku nggak untuk punya anak enggak. Nah, ikan akhirnya giliran bisnis belajar banget gitu ya. Akhirnya 80% orang tua di Indonesia tidak layak mendidik anaknya, atau 72% anak di Indonesia dibully justru adalah oleh orang tuanya. By data. Kan begitu ya. Yang ngebully orang tuanya. Iya. Jadi kekerasan terhadap anak paling banyak itu dilakukan oleh orang tuanya, kemudian oleh guru-guru, baru oleh anaknya. Jadi yang data-data yang kayak gini itu hanya sekitar 11-12%. Yang anaknya si pembuli itu. Apa? Iya, maksudnya yang ngebully dari sosok seorang anak di sekolah itu ternyata cuma 11%. Iya. Kebanyakan itu adalah orang tuanya. Atasnya berarti gurunya yang ngebully ke muridnya. Baru ini orang tuanya itu sendiri, wali muridnya ngebully ke anak kandungnya. Iya. Kan banyak kejadian. Jadi anak-anak di Indonesia kalau misalkan dia aktif, dianggap nakal, yang baik tuh yang anteng. Jadi kasih aja HP, biar anteng, biar orang tuanya bisa ngobrol. Kalau anaknya ngomong sedikit, diam atau kamu itu kan bagian dari pembulian. Iya. Jadi ada anak banyak di Indonesia kasus anak saya
cita-citanya nanti mau jadi pemain bola. Gak usah, kamu gak bisa nih, nanti kan kamu udah ada jatah, bapak kamu kan TNI, jadi ada jatah di situ, harus belajar ini, dipaksain untuk ke situ. Tetangga saya kayak gitu, anak-anaknya pengen main gak boleh, pengen bersosialisasi gak boleh, dan akhirnya apa? Dia 15 tahun dia meninggal gara-gara narkoba. Gara-gara dia tekanan dari orang tuanya luar biasa agar si anak itu punya prestasi gede, nilai gede, apa segala rupa yang gede gitu. Itu kan bullying. Gile. Dan banyak orang tua kita tuh yang maksa anaknya supaya berprestasi, maksa anaknya supaya pintar, maksa anaknya supaya aktif, supaya diam. Tuh kayak tetangga kamu tuh yang kayak gitu, itu kan. Nah tetangga kamu tuh gitu, masa kamu nggak bisa kayak gitu? Aduh. Itu bullying kan? Iya, bullying masuknya itu. Nah, Mental kena itu. iya. Nah, banyak di antara orang tua kita yang seperti itu. Jadi bullying itu bukan hanya dari kawan. Dan kalau misalkan ada orang yang melakukan pembulian, cek kemungkinan besar orang yang ngebully itu karena kompensasi atas dirinya yang selalu dibully. Jadi ada kemungkinan seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ada anak sedikit-sedikit nyunut rokok ke temannya apa segala rupa, mungkin itu adalah akumulasi kepedihan, kejahatan yang dia alami sendiri. Akhirnya jadi seperti itu. Oh, pelampiasannya ke temannya. Gak normal kan anak belasan tahun nyundut rokok Iya, ke temannya iya. sendiri itu gak normal. Iya. Kecuali si orang itu memang sudah dapat bulian sebelumnya jauh lebih besar. Iya, itu nggak normal ya. Dan juga kan memang budaya rokok di anak belasan tahun juga nggak masuk juga kan sebetulnya. Iya, Oh, gitu. oke. Pokoknya kita doakan deh, mudah-mudahan Pak Guru Gembul ini cepat Ini aman nggak sih? Aman lah. Emang kenapa, emang ada yang perlu diedit? Enggak lah ya. enggak. Ya, sekolahnya yang khusus untuk parentingnya. Amin. Buka di sosial medianya dong kalau mau informasi lebih lanjut. Bisa langsung ngobrol aja. Ya enggak, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Guru Gembul sama Iya, manajer iya. yang selama ini Kang, jangan murtad lagi ya. Tekanannya banyak banget kayaknya nih. Oke, Dah, disebut namanya. Masuk Guru Gembul. Nah, ya Apa? satu manajemen sama Deddy Kobuzer nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, Masya Allah. Harusnya Om Ded tahu nih ntar nih. Siapa tahu bisa disupport tuh channel medianya buat pendidikan nih. Ya beliau pernah nawarin sih, cuman saya juga nggak enak sih, tapi saya tolak tuh. Sombong, Om Ded. Maaf, Gua nggak pakai mikir-mikir langsung seketika. Kenapa emang? BU. Oke, mantap. Wah, itu ada Yasin di situ tuh. Ada yang mau tambahin nggak, Pak Guru Gembul? Udah lah, cukup. Buat kawan-kawan semua di sini. Ya, kita tunggu lagi dengan materi-materi berikutnya. Konspirasinya lagi rame apa sih sekarang? Apa ya? Banyak lah konspirasi itu diulang-ulang biasanya. Jadi ya selalu ada. Termasuk negara ini Apa? dipimpin sama siapa-siapanya udah diatur kan? Ayo kita bahas pemerintahan Prabowo nanti ke depannya gitu. Ya, luar biasa sekali. Pak Guru Gembul tidak takut mati selama ia memberitakan kebenaran. Memang di channel Pak Gembul ini seringkali saya menyimak dan saya sendiri merasa geli dan di dalam hati saya mengatakan bahwa beliau ini terlalu berani. Namun sepertinya apa yang disampaikan oleh beliau kebanyakan benar adanya. Buktinya beliau masih aman-aman saja hingga saat ini. Dan saya rasa bagi teman-teman yang mungkin tidak setuju dengan Pak Gembul, bolehlah berdiskusi dengan beliau sehingga menemukan solusi atau jawaban serta jalan keluar dari apa yang mengganjal di hati teman-teman sesama muslimnya. Pak Gembul ini pengetahuannya tidak kaleng-kaleng. Beliau juga seorang guru yang menunjukkan ilmunya benar-benar seorang guru. Tetapi kebenaran itu memang sangat sulit dan tidak semua orang bisa menerimanya. Oleh karena sudah terlanjur dipupuk oleh doktrin yang salah sehingga sudah mendarah daging dan tidak akan tergoyahkan oleh doktrin yang salah dan dipahami sebagai suatu kebenaran. Ini tidak akan pernah diperbaiki selama orangnya tidak membuka hati dan tidak menggunakan logika di dalam beragama. Semoga video dialog dari Pak Gembul dengan temannya yang dua-duanya beragama muslim ini boleh mencerahkan dan mengedukasi bagi kita semua. Semua kita selalu waras menggunakan logika di dalam beragama dan bertoleransi. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.